Subtle discrimination and in the workplace. Beberapa bentuk diskriminasi, pengucilan, dan ketidaksopanan misalnya sangat sulit untuk diberantas karena mungkin sangat sulit dideteksi atau relatif informal, atau karena orang-orang tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam perilaku diskriminatif sejak awal. Misalnya mikroagresi, sering disebut sebagai pertukaran otomatis, halus, dan mengejutkan antara orang-orang yang berdampak negatif pada mereka yang memiliki latar belakang minoritas atau terpinggirkan. Theoretical perspective on prejudice, discrimination, and diversity. Social categorization. Social categorization adalah proses yang digunakan orang untuk memahami orang lain dengan membangun kategori sosial atau kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Stereotyping, stereotype, trait, and stigma. Stereotyping adalah menilai seseorang berdasarkan persepsi kita tentang kelompok tempat orang itu berada. Stereotype, trait menjelaskan tingkat kekhawatiran kita terhadap penilaian atau perlakuan negatif berdasarkan stereotip tertentu. Stigma mewakili atribut yang tidak dapat dilihat dengan mudah, dapat disembunyikan, dan menyampaikan identitas yang tidak dihargai dalam konteks sosial tertentu. Sistem justification and social dominance. Sistem justification menyatakan bahwa anggota kelompok seringkali menerima, merasionalisasi, melegitimasi atau membenarkan pengalaman mereka dengan ketidaksetaraan, prasangka, dan diskriminasi dibandingkan dengan kelompok lain. Social dominance atau teori menyatakan bahwa prasangka dan diskriminasi didasarkan pada hierarki yang kompleks, dengan satu kelompok mendominasi kelompok lain dan kelompok yang mendominasi menikmati hak istimewa yang tidak diberikan kepada kelompok yang lebih rendah. Intersectionality and the cultural mosaic. Interseksionality atau gagasan bahwa identitas berinteraksi untuk membentuk makna dan pengalaman yang berbeda, menyoroti kompleksitas dan memahami keberagaman dalam organisasi, dan mengakui bahwa kategori sosial itu sendiri mungkin tidak cukup untuk memahami kontribusi unik individu terhadap organisasi mereka. Keberagaman sebagai mosaik budaya. Dalam hal interseksionalitas, ada banyak hal yang lebih penting bagi manusia daripada sekedar mempertimbangkan interseksionalitas antara dua karakteristik demografi pada saat yang bersamaan, misalnya identitas gender dan usia. Memang manusia terdiri dari berbagai interseksionalitas dan kombinasi karakteristik yang menjadi mereka unik, dan yang memengaruhi interaksi mereka dengan orang lain juga unik. Diversity as a cultural mosaic. Dalam kaitannya dengan interseksionalitas, ada lebih banyak hal yang perlu diperhatikan orang selain mempertimbangkan persinggungan antara dua karakteristik demografis pada satu waktu, misalnya identitas gender dan usia. Ya, stop dulu. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai chapter 2, yaitu diversity in organization. Kalau kita bicara mengenai diversity, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya keberagaman atau perbedaan, kita harus akui sebagai manusia pasti ada perbedaan atau keberagaman. Perbedaan dan keberagaman itu pasti kita hadapi secara nyata dalam kehidupan, baik kehidupan dalam organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang mudah saja, misalnya di dalam lingkup organisasi terkecil, dalam lingkup keluarga, pasti terdiri dari adik kakak, adik-adik. Nah, perbedaan itu pasti timbul. Misalnya, kakak pasti memiliki hobi yang berbeda dengan adiknya. Karakternya juga berbeda. Misalnya kakaknya suka usil, disengih adiknya pendiam. Nah, orangnya seriusan. Nah, ini pun terjadi perbedaan. Belum lagi perbedaan-perbedaan yang lain, seperti perbedaan terhadap sikap, perilaku, persepsi,
karakter, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, ini masih dalam lingkup terkecil, seperti dalam lingkup keluarga. Nah, contoh yang lain misalnya, orang yang dilahirkan kembar sekalipun, atau boleh dikatakan kembar identik, atau dalam bahasa biologinya boleh dikatakan kembar siap, pasti juga memiliki perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu pasti kita hadapi. Nah, berarti dalam perbedaan ini nanti akan mempengaruhi terhadap organisasi. Nah, organisasi ini apa? Entah itu dalam sekolah, entah itu dalam universitas, atau dalam tempat kita bekerja, di kantor, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan atau keragaman di dalam sebuah organisasi pasti kita hadapi. Nah, apabila keberagaman ini kita tidak mampu menghadapi dengan yang baik, atau tidak mampu dikelola dengan baik, apa dampaknya? Dampaknya antara lain pertama konflik. Nah, itu apa? Timbulnya pertikaian, pertentangan yang diakibatkan oleh keberagaman. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak di dalam masyarakat, seperti contohnya perang suku yang ada di masyarakat, seperti di Kalimantan dan Madura, pernah diangkat di berita Metro TV dan di SCTV, sampai terjadi korban jiwa dan mengakibatkan luka-luka. Nah, hal ini diakibatkan apa? Ketidakmampuan dalam keberagaman, menghargai, menghormati, membangun empati terhadap perbedaan dalam arti keberagaman. Nah, belum lagi kasus yang lain, seperti kalau kalian pernah lihat di SCTV, yaitu keributan yang terjadi di perusahaan yang ada di Batam, yang diakibatkan tenaga kerja kita lokal berkelahi sampai mengakibatkan kerusakan fasilitas perusahaan antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja Singapura dan India. Nah, pada saat itu manajer daripada India tidak mampu menghargai perbedaan keberagaman dari tenaga kerja lokal. Tenaga kerja kita dihina, dibilang tenaga kerja Indon, bangsa budak, bangsa terbelakang. Nah, hal ini menimbulkan apa? Sakit hati. Nah, karena sakit hati tersebut tidak mampu menghargai perbedaan keberagaman untuk menghargai hal tersebut, akhirnya timbullah clash. Nah, bentrokan yang mengakibatkan tenaga kerja lokal, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Singapura dan India mengalami baku hantam. Nah, akibat baku ini maka mengakibatkan kerugian dari berbagai pihak. Nah, oleh sebab itu, keberagaman yang tidak mampu dikelola dengan baik, dipersepsikan dengan baik, menimbulkan konflik. Nah, lalu apalagi menimbulkan akibat perpecahan. Nah, seperti contohnya akibat ketidakmampuan mengelola keberagaman, perbedaan-perbedaan itu dipandang sebagai anti negatif. Seperti kita pernah dengar di berita Suriah, bagaimana Suriah itu negara yang terpecah sekarang. Perang saudara yang diakibatkan oleh pandangan yang tidak mampu disatukan, walaupun mereka sama-sama satu kepercayaan religi. Nah, ini terjadi akibat apa? Ketidakmampuan saling menghargai, sehingga negara yang sudah besar dibangun dengan baik, seperti contohnya Suriah, hancur diakibatkan ketidakmampuan dalam menghargai perbedaan. Nah, seperti perpecahan. Nah, dampaknya apa lagi? Kalau keberagaman itu tidak mampu dikelola dengan baik, menjadikan itu untuk mampu membangun nilai peradaban, nilai masyarakat, lalu membangun nilai kemajuan teknologi dan informasi, perpecahan itu akan terjadi, dan ketidakmampuan untuk menghargai terhadap perbedaan dengan membangun empati dan toleransi. Apa yang terjadi? Pasti akan mengakibatkan kemunduran. Kemunduran itu ditandai dengan ketidakmampuan untuk berkembang, bertumbuh, mengalami kemajuan, lalu mengalami peningkatan terhadap teknologi, ilmu pengetahuan. Dalam organisasi itu tidak akan maju, tidak akan bisa mengalami perluasan dalam arti peningkatan kemampuan dalam aktivitas kegiatan organisasinya. Nah, oleh sebab itu, dalam keberagaman kita harus tahu apa itu keberagaman itu sendiri. Nah, keberagaman itu sendiri kita bisa lihat dari tingkatannya atau levelnya. Yang pertama, tingkatan levelnya itu surface. Nah, surface itu apa?
tingkatan keberagaman yang bisa dilihat, diamati. Contoh, saya rambutnya lurus, Anda keriting. Nah, ini bisa dilihat. Nah, lalu apa lagi? Nah, kulit berbeda. Ini agak putih, kuning angsal, ini agak hitam-hitaman. Nah, ini termasuk perbedaan terhadap keberagaman yang dapat dilihat atau surface. Nah, yang dapat dilihat seperti tadi yang saya kasih contoh, tampilan fisik. Nah, tampilan fisik apa? Tadi meliputi warna kulit. Nah, ada yang tadi saya katakan putih, lalu ada yang hitam, nah ada yang sawo matang, nah bukan sawo busuk, sawo matang. Nah, lalu apa lagi? Ada yang mungkin hitam kelam, kayak orang Afrika, orang Negro. Nah, ada yang mungkin kuning langsat, kayak orang Korea, China, Taiwan, Jepang. Nah, lalu juga ada yang putih seperti orang Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi tampilan fisik? Nah, bentuk wajah. Nah, berbeda-beda. Ada oval. Nah, lalu apa lagi? Nah, ada bentuknya kotak, mungkin kayak SpongeBob. Nah, lalu apa lagi? Nah, ada yang bulat tadi, mungkin segitiga dan lain sebagainya. Nah, inilah berbagai macam perbedaan yang bisa terlihat atau nampak. Nah, apalagi selain warna kulit, bentuk wajah. Nah, kita bisa melihat dari usia. Nah, pasti di sini usianya berbeda-beda. Nah, perbedaan usia pasti ada. Ada mungkin perbedaannya cuma 1 tahun, ada mungkin perbedaannya 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang lebih. Nah, oleh sebab itu perbedaan usia ini harus terjadi. Tapi yang terpenting bukan perbedaan usianya, yaitu apa? Bagaimana perbedaan usia itu saling mengisi. Contohnya perbedaan usia yang sangat tajam antara generasi X dengan generasi milenial atau generasi alpha. Nah, kalau tidak disikapi dengan baik, perbedaan terhadap nilai generasi akan mengakibatkan pertentangan, perselisihan, dan konflik. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana perbedaan usia antara generasi X, generasi milenial, generasi alpha, mereka bisa saling mengisi. Contohnya generasi yang lebih tua bisa memberi pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana pengalaman bekerja, bagaimana mereka menempuh pendidikan di perguruan tinggi untuk menginspirasi generasi selanjutnya agar mereka terinspirasi dalam bekerja menjadi lebih giat, semangat, tekun, meniti karir, dan lain sebagainya. Nah, apalagi bentuk fisik. Nah, bentuk fisik seseorang juga mengalami perbedaan. Ada yang sedikit bongkok dalam berjalan. Nah, ada yang fisiknya mungkin tegak, tapi kalau berjalan seperti orang cari uang, mana receh saya yang jatuh. Nah, ada yang bentuk fisiknya jalan tegak, nah seperti robot, makanya di sini. Nah, ada berbagai macam bentuk fisik atau tampilan daripada manusia. Tapi yang terpenting bukanlah tampilan, tapi tampilan itu bagaimana untuk saling menghargai satu sama lain. Perbedaan fisik pasti terjadi, tapi perbedaan fisik tersebut bukan untuk mencela, tapi perbedaan fisik tersebut bagaimana saling melengkapi. Contoh, orang Negro, orang Afrika dari segi fisik lebih kuat. Nah, dia bisa mengisi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga. Nah, ini dia. Seperti contoh lagi, orang Indonesia tampilan fisiknya biasa, tapi terlihat ramah. Nah, ini bisa mengisi dalam organisasi seperti apa? Orang Indonesia kalau bekerja lebih cocok ketemu orang jadi PR, communication. Nah, karena terkenal dengan keramah-tamahannya, bersahabat. Walaupun fisiknya orang Indonesia rata-rata kalau menurut dari orang bule itu bungil-bungil, imut-imut, kata orang Eropa. Nah, lalu apa lagi nih yang terlihat? Nah, jangan lupa ras, suku. Nah, di
Di antara kelas ini saja, pasti sukunya berbeda-beda. Mungkin ada orang Jawa, mungkin ada orang Madura, mungkin ada orang Sumatera dari suku Palembang, atau dari suku Sumatera Barat, Minang, atau mungkin dari suku Sumatera Utara, Batak, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana perbedaan terhadap suku ini bisa saling mengisi juga terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh setiap suku. Misalnya contoh, orang Minang pintar berdagang. Nah, orang Jawa terlihat ramah, humble. Nah, lalu orang Batak terlihat apa? Nah, lebih berani dalam mengambil sikap keputusan. Nah, setiap suku pasti ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kelebihan dari setiap suku yang dimiliki itu saling mengisi di dalam organisasi untuk dikelola dengan baik agar nanti apa? Bisa saling berkembang, memajukan organisasi, meningkatkan orang-orang dalam organisasi semakin bertumbuh, karirnya semakin baik, kesejahteraannya semakin meningkat, dan lain sebagainya. Nah, surface level seri berikutnya kita bisa lihat nationality. Nah, nationality ini apa sih? Yaitu kebangsaan. Kita bisa lihat misalnya suatu saat kalian jalan-jalan, memiliki kelebihan terhadap biaya atau uang yang kalian tabung, jalan-jalan katakanlah misalnya contoh ke Bali. Nah, dengan adanya tampilan fisik yang bersifat surface level diversity, kalian bisa lihat bentuk orangnya tinggi, rambutnya pirang, putih. Nah, kalau bertemu matahari seakan-akan terbakar merah. Oh, langsung ketemu, ayo bule, good morning. Nah, berarti kita sudah tahu, oh, orang Eropa ini. Nah, kalau ketemu misalnya dari cara bicaranya, oh kawan nih, orang Jerman. Nah, bercandain lah, ini bedih. Nah, oh ketahuan. Dari mana? Dari nationality, kebangsaan, atau yang kita lihat dari karakter fisik tampilan seseorang. Oh, orangnya pendek, mungil, sipit, putih, orang Jepang nih. Arigato, kita bercandain. Nah, ini contohnya dari nationality. Lalu apalagi, oh orangnya mungil, salamatan, oh orang Indonesia, ketemu, oh ternyata orang Madura. Gimana kabarnya, Cak? Nah, ini dia. Nationality, kebangsaan. Lalu diversity juga kita bisa lihat selain dari surface level, kita bisa lihat dari deep level. Nah, deep level diversity ini apa? Keberagaman yang terlihat dari dalam. Arti dari dalam itu apa? Itu kunjung Pak, ilmu santet, ilmu pelet, klinik itu bukan. Dari dalam ini maksudnya bahwa keberagaman itu sulit untuk dilihat secara kasat mata, secara tampilan, sehingga lebih sulit untuk diuraikan atau dideskripsikan. Tetapi kalau kita memiliki keterkaitan hubungan dengan orang tersebut, kita bisa tahu perbedaannya. Nah, apa ini perbedaan di level diversity? Nah, kita akan uraikan. Yang pertama, nilai, value. Nilai ini jangan diartikan berapa 20, 30, 40, 100, 80, bukan. Nilai ini artinya sesuatu hal yang dianggap berharga dalam hidupnya, yang dipegang, mempengaruhi terhadap cara bertindak, bersikap, berespon, mengambil suatu kesimpulan. Contoh, nilai value. Ada orang yang menganggap nilai value orang tersebut ketika berteman, bergaul, bersahabat dengan seseorang, kejujuran. Nah, ketika dia tahu dalam berteman, bersahabat dibohongi, dia akan marah besar. Nah, kenapa? Karena itu nilai value yang dianggap berharga. Ketika sahabatnya berbohong, nah dia akan marah. Nah, ini nilai value. Nah, ada lagi nilai value orang berbeda, bukan bicara mengenai kejujuran. Ada bicara mengenai komitmen. Nah, contoh, ketika seseorang sudah berteman, bergaul, mengikat suatu persahabatan,
berjanji, oke kita ketemu jam sekian, hari sekian, tiba-tiba orang tersebut nggak datang. Alasannya banyak. Nah pada saat tugas kelompok, neneknya sakit lah, tiba-tiba dia alasan mencret lah misalnya. Nah sakit perut lah, macet lah, dan lain sebagainya. Nah ketika dia tahu ternyata orang tersebut masih tidur, masih ngorok, nah akan dia marah besar. Karena apa? Karena nilai yang berharga adalah komitmen. Nah ini dia. Nah apalagi selain daripada nilai, bisa keyakinan. Seperti religi. Nah perbedaan berdasarkan keyakinan ini akan mempengaruhi terhadap orang bagaimana berperilaku, bersikap, mengambil suatu keputusan, atau cara seseorang berespon dari suatu peristiwa atau kejadian. Misalnya, seseorang dibangun dari kepercayaan suatu agama, misalnya agama Islam. Nah, pasti akan mempengaruhi cara berespon. Misalnya pada saat makan, dia pasti akan bertanya, Mbak, Bu, Pak, mohon maaf nih, saya muslim, boleh tahu apakah makanan ini makanan halal atau tidak atau halal. Nah, ini contoh yang sederhana, dibangun berdasarkan keyakinan. Nah selanjutnya, perbedaan dari diversity level bisa dibangun dari atau dilihat dari gaya hidup. Nah seperti orang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa gaya hidup glamor, kemewahan itu adalah suatu hal yang sangat berharga dalam hidupnya. Sehingga apa? Mempengaruhi dalam sikap. Setiap malam benar-benar begini. Kalau begini kayak tidak asik. Nah, lalu habis begini jangan lupa minum. Nah, minum satu papan biar goyang lagi. Nah, ini yang terjadi berdasarkan gaya hidup. Lalu apa lagi gaya hidup? Ada orang yang gaya hidupnya sederhana, menerapkan pola hidup sederhana. Dia tidak akan membeli suatu barang kalau tidak berdasarkan kebutuhannya. Artinya dia mampu untuk membeli barang tersebut berdasarkan keinginan, kebutuhan, bukan berdasarkan lapar mata. Lapar mata tahu, oh dia barangnya bagus, imut langsung beli. Padahal setelah beli dia nggak tahu kebutuhan barang tersebut untuk apa. Nah ini perbedaan gaya hidup. Lalu persepsi. Apa itu persepsi? Ada yang bisa ngasih pendapat persepsi? Nah seringkali kan kita misalnya kalian sebagai mahasiswa pada saat selesai kuliah seringkali nongkrong dulu di kantin menunggu jam waktu berikutnya. Pada saat ngobrol-ngobrol pasti ada dalam obrolan itu mengatakan bukan begitu persepsi gua, maksudnya begini loh. Nah dia terangkan, oh gitu, akhirnya nanti paham. Tapi persepsi gua bukan begitu, begini. Oh ya udah, kalau terjadi perbedaan. Nah berarti persepsi itu apa sih? Ya, perbedaan terhadap pola pikir, cara pandang, pemahaman seseorang dalam mengolah suatu informasi. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira sebelum saya lanjutkan? Nah, kalau tidak, saya lanjutkan. Ketika seseorang pemimpin, manajer tidak mampu menganggap keberagaman itu sebagai nilai potensi berharga yang dimiliki untuk dikelola demi kemajuan organisasi, pencapaian tujuan sasaran, juga mengembangkan orang-orang yang ada dalam organisasi, maka mengakibatkan perlakuan yang negatif terhadap keberagaman. Nah, perlakuan negatif ini akan dijalankan atau digunakan oleh seseorang apabila seseorang itu memiliki kekuasaan dan kewenangan. Nah, apa saja penyimpangan terhadap keberagaman kalau tidak mampu dikelola dengan baik? Nah, seksual
Nah, ini terjadi oleh pimpinan, manajer, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan dan memandang perbedaan gender, perbedaan jenis kelamin seperti pria atau wanita dipandang sebelah mata. Misalnya contoh, wanita hanya dipandang sebagai objek seksual saja, sehingga mengakibatkan terjadi pelecehan-pelecehan seksual. Seperti contoh, mulai dari gerpekan, raba-raba, nah raba sana, raba sini, lalu apa lagi? Mulai tangannya ramah, ramah maksudnya ramah menjamah. Nah, pura-pura pegang tangan, nah habis tangan, foto 3x3, nah habis 2x3, 3x4, langsung badan di post up. Nah, ini yang terjadi dalam hal seksual harassment. Lalu apalagi membujuk, merayu, misalnya dengan kekuasaan. Kamu mau karirnya meningkat, mau gampang mudah untuk naik jabatan, iya Pak. Ya sudah. Bagaimana temani Bapak di hotel jam sekian, hari sekian. Nah ini dia. Dengan penyalahgunaan kekuasaan supaya ini pekerja dengan perbedaan jenis kelamin akhirnya terjadilah pelecehan seksual dengan bentuk fisik, dengan bentuk candaan yang mengarah kepada orientasi seksual dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya discrimination, yaitu apa? Memperlakukan orang-orang dengan negatif terhadap perlakuannya dikarenakan perbedaan suku, agama, jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, dan nationality. Nah, atau etnis atau suku. Misalnya seseorang tidak bisa menghargai terhadap perbedaan atau keragaman suku. Nah, ketika ketemu orang yang berbeda suku, temannya diledekin. Tentang orang Batak, beras Pak, gua ada beras makan Bapak. Itu kan suatu penghinaan, kayak kesannya orang Batak itu miskin sekali, sehingga gak ada beras makan Bapak. Nah ini dia. Nah kalau kita tidak menghargai perbedaan tersebut, pasti akan ribut. Maksud gua apa? Coba ngomong lagi. Nah pasti ditoyor atau ditonjok. Nah ini dia. Nah lalu apa lagi? Mengecilkan, menghina suatu perbedaan terhadap keyakinan. Nah ini bisa menimbulkan terjadinya konflik diskriminasi. Lalu apalagi suatu suku, etnis atau minoritas sulit untuk menduduki posisi-posisi penting dalam organisasi. Walaupun dia sudah berprestasi, karirnya baik, nah ini dia bentuk-bentuk diskriminasi. Lalu selanjutnya apa? Etnosentris. Temannya etnolerian. Nah, apa itu etnosentris? Yaitu memandang keberadaan dirinya itu lebih hebat, merendahkan orang lain. Contoh yang terjadi orang Malaysia memandang bahwa bangsa Indonesia itu bangsa kelas 2, yang diimpor itu selalu TKW, pembantu, SDM rendah dipandang. Nah bahkan diledekin SDM rendah Indonesia. Nah padahal kalau kita lihat secara jujur dan terbuka, banyak orang-orang Indonesia yang berprestasi. Ada yang dapat beasiswa di Amerika secara cuma-cuma, ada yang di Afrika, ada yang pernah menjadi ahli dalam animasi pembuatan Toy Story orang Indonesia. Lalu juga orang Indonesia juga pernah ada aktor sampai nembus Hollywood, yaitu Eko Uwais dan lain sebagainya. Joe Taslim, banyak orang Indonesia juga yang berprestasi. Tapi ketika kita memiliki etnosentris, maka kita berpandangan negatif. Seperti contoh orang Malaysia memandang bahwa orang Indonesia itu orang kelas kedua, dianggap sebagai budak, bangsa Indon, bangsa yang bodoh, selalu tenaga kerjanya dan pembantu. Padahal tidak semuanya. Banyak juga orang Indonesia yang berprestasi dalam berbagai bidang pendidikan, lalu hiburan, entertainment, dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya stereotype. Ada yang tahu stereotype? Dari kata stereotip. Ada yang tahu? Stereotype? Ya, perbedaan apa nih? Kayak lagi di planet kok perbedaan tahu gitu. Apa nih perbedaan? Boleh di apa? Panjangin, diuraikan gitu. Nah, kalau stereotip itu pola pikir atau mindset yang dibentuk, nah dengan mengeneralisir atau ditarik secara garis kesimpulan secara umum. Contoh misalnya nih, saya pernah berbisnis dengan suatu suku. Nah, tiba-tiba saya ditipu. Nah, langsung saya mengecap, jangan berbisnis dengan suku tersebut. Saya ditipu negatif, padahal nggak semuanya suku tersebut menjadi jahat. Nah, itu tergantung daripada pribadi, sifat, karakteristik dari orang tersebut. Nah, tapi saya mengeneralisir. Nah, bahwa kalau berdagang, berbisnis, kerjasama, usaha, jangan suku X, bahaya. Nah, langsung saya cerita kepada orang lain. Dan ini menjadi pembenaran secara mutlak. Nah, padahal ini kan terjadi diakibatkan orang tersebut yang memang nggak beres dari karakter, sifatnya, kejujurannya, dan lain sebagainya. Nah, glass ceiling. Ada yang tahu glass ceiling? Glass ceiling itu akibat perlakuan negatif terhadap keberagaman, terhadap kaum minoritas atau perbedaan gender wanita. Misalnya di tempat kerja atau pernah terjadi di Amerika Serikat. Bagaimana di Amerika Serikat? Seperti contohnya kalau kalian pernah dengar Condoleezza Rice, yaitu dianggap menjadi Menteri Pertahanan pada saat itu sangat sulit karena udah wanita, kulit hitam lagi, lalu suku Afrika. Nah, ini ditentang habis oleh parlemen yang ada di Amerika. Nah, tapi ada yang mendukung parlemen dari Partai Republik. Nah, akibat mereka berkonflik, akhirnya Partai Republik yang memenangkan pendapatnya. Nah, dari hal ini akibatnya apa nih? Amerika pada saat itu terjadi, yaitu dinamakan glass ceiling, yaitu memandang perbedaan negatif terhadap kaum minoritas dan kaum wanita. Walaupun tidak ada peraturannya, Amerika mengaku negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM, tapi kenyataannya, nah tetap ada. Selain itu apa? Kalau di rumah sakit, kalau di Amerika, kalau orang kulit hitam, negro, itu nggak langsung diobati. Ketika misalnya ada orang kulit putih, dua-duanya sama mengalami kecelakaan, yang kulit putih dulu yang ditolong. Walaupun yang kulit putih itu masuk 5 menit sebelumnya. Nah, yang kulit hitam didiemin dulu. Nah, ini yang terjadi terhadap keberagaman yang menyimpang, yaitu glass ceiling. Nah, begitu juga sama. Waktu kalian pernah ingat Presiden Amerika Barack Obama, wah, udah kulit hitam, tinggal di Indonesia, udah deh, dicela habis pada saat itu oleh lawan politiknya. Nah, dihina dari segi perbedaan terhadap warna kulit. Nah, mengakibatkan apa? Pada saat itu mulai timbul konflik. Nah, di tubuh Amerika sendiri di dalam Kongres parlemen. Nah, pada saat itu betapa sulitnya Barack Obama untuk menduduki posisi sebagai presiden, walaupun sudah memenangkan pemilu. Nah, akibatnya apa? Gesekan terjadi, perbedaan pendapat terjadi, akhirnya dimenangkanlah Barack Obama sebagai presiden. Nah, inilah contoh terhadap glass ceiling. Pressure, ada yang tahu pressure? Prasangka buruk yang kebenarannya tidak bisa kita buktikan karena perbedaan terhadap nilai hal yang bisa dilihat secara fisik. Contoh misalnya, nah namanya siapa? Ari, anak saya naik bis.
angkutan kota, angkot. Nah, tiba-tiba melihat si Aris, saya timbul kecurigaan, ini ada anak-anaknya karakternya kleptomania lagi, tukang nyopet, nyolong. Nah, dari hal tersebut, nah saya bawa tas, langsung timbul kecurigaan, tas saya pegang kencang, saya lihat dari atas semua. Saya curiga yang berlebihan. Nah, ini yang disebut sebagai pressure, prasangka buruk yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Karena keberadaan negatif terhadap arti keberadaan. Lalu ada opportunity gap. Apa itu opportunity gap? Opportunity gap, kesempatan yang tidak sama yang diberikan seseorang karena diakibatkan perbedaan keberagaman. Misalnya contoh, seseorang sudah berprestasi dalam hal pekerjaan, produktivitas, lalu kesetiaannya sudah ada, pengalaman dalam bekerja sudah ada, tapi tidak dinaikkan jabatan. Nah, dikarenakan kenapa? Pemimpinnya dari awal itu orang Jawa, kalau gitu nggak bisa naik jadi pimpinan. Nah, ini dia yang dinamakan opportunity gap, kesempatan yang tidak sama. Walaupun sudah menunjukkan prestasi, karir, kesetiaan, loyalitas, dedikasi. Contohnya apa ya opportunity gap? Contoh di Departemen Indonesia saja, Departemen Ekonomi dan Pajak. Kita lihat tuh, dikuasai dominan apa? Orang-orang yang lulusan Fakultas Ekonomi dari UI dan UGM. Nah, hampir semuanya 65% atau 70% diisi lulusan mereka. Nah, berarti ini terjadi opportunity gap. Seakan-akan, kata, memang lulusan dari perguruan tinggi lain tidak berkualitas apa saja. Nah, kenapa nggak dites misalnya? Tes terbuka, hasil tesnya itu bersifat transparan, yang dimana ada penilai dari luar lingkup departemen, misalnya konsultan eksternal, psikolog dari luar. Kenapa nggak dilibatkan? Berarti kan ini namanya opportunity gap, kesempatan yang tidak sama. Nah, contoh yang lain yang terjadi di Departemen Kehakiman Indonesia juga ada opportunity gap. Yaitu apa? Banyak hakim, jaksa, orang-orang bekerja di pengadilan itu diisi lulusan dari UGM sama UI. Nah, ini opportunity gap. Seakan-akan perguruan tinggi yang lain nggak punya gitu kemampuan, kompetensinya. Nah, ini opportunity gap, kesempatan yang tidak sama. Nah, tokenisme. Ada yang tahu tokenisme? Perlakuan negatif terhadap kaum minoritas yang menyebabkan pandangan atau perbedaan keragaman yang salah. Nah, mereka memperlakukan perbedaan terhadap kaum minoritas itu seakan-akan mereka menghargai dengan cara misalnya hanya memasukkan 1, 2 orang atau 3 orang yang bekerja. Nah, ini dia. Misalnya contoh Universitas XYZ Cianjur. Nah, dilihat dari mulai rektornya, ketua yayasannya, lalu sampai kepada penjaga kantin. Siapa lihat? Mohon maaf, banyak yakin. Nah, satu suku orang Sumatera Utara. Nah, di sana dosen yang lain, misalnya orang Manado, orang etnis tertentu, itu cuma 5 orang. Nah, ini contoh tokenisme. Tidak ada keberagaman untuk menghargai perbedaan terhadap perbedaan cara memperlakukan kaum minoritas. Nah, ini. Nah, mereka mempekerjakan cuma dikit, 2, 3, 4 orang, supaya apa? Seakan-akan mereka menghargai terhadap nilai perbedaan atau diversity atau keberagaman. Nah, saya stop dulu.
Nah, seperti yang terjadi sekarang ini, orientasi seksual yang berbeda. Nah, ketika terjadi orientasi seksual yang berbeda, nah ini mengakibatkan suatu permasalahan di masyarakat. Ada masyarakat memandang bahwa itu suatu penyakit, ada memandang orientasi seksual yang menyimpang itu harus dibasmi, dimusnahkan karena menyimpang. Seperti contoh, ada laki-laki terlihat ketat pada saat ketemu, halo, nah, melanggar. Nah, mengakibatkan perbedaan terhadap nilai orientasi seksual yang menyimpang, yaitu lahirlah kaum gay, kaum homo. Nah, wanita yang terlihat feminim pada saat mau ketemu, ampolu. Nah, ini dia, yaitu lahirlah bentuk kaum lesbi. Nah, ini orientasi seksual. Nah, orientasi seksual ini sekarang menjadi perdebatan yang cukup panjang di antara beberapa negara. Ada beberapa negara itu menganggap bahwa itu sebagai sesuatu hal yang baik, wajar mereka melegalkan, seperti Amerika, Belanda, lalu beberapa negara Eropa yang lainnya. Bahkan mereka sekarang di beberapa negara lainnya seperti Amerika, Jerman, Belanda, itu sudah mensahkan perkawinan sejenis. Laki sama laki boleh, silakan. Wanita dengan wanita boleh, silakan. Nah, seperti yang terjadi di Amerika. Tetapi di negara-negara berkembang, seperti contoh di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, dan lain sebagainya, itu memandang orientasi seksual itu adalah tidak diperkenankan. Dalam arti ini penyakit sosial yang harus bisa disembuhkan. Oleh sebab itu, di Indonesia tidak ada undang-undang perkawinan sejenis yang dilegalkan. Nah, ini dia. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, dalam keberagaman, terkadang namanya manusia ada tidak seberuntung kita dilahirkan dalam kondisi sempurna, baik. Ada orang memang dia tidak bisa memilih, dilahirkan dalam kondisi yang itu mengalami kondisi berkebutuhan khusus atau dikatakan disabilitas. Atau sering juga di Indonesia disebut tunawicara, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, dan lain sebagainya. Artinya orang yang buta, tidak mampu bicara, lalu cacat fisik, mental, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita memperlakukannya? Nah, di negara-negara berkembang seperti di Indonesia mulai memberikan perhatian terhadap disabilitas. Nah, seperti apa? Mulai memperbanyak, membuka, meningkatkan berbagai sekolah-sekolah berkebutuhan khusus, yaitu menghadirkan sekolah SLB, sekolah luar biasa. Lalu apalagi sudah memperhatikan bahwa orang-orang berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan yang baik. Oleh sebab itu, di tempat-tempat umum mereka sudah menyediakan fasilitas khusus, seperti ada toilet untuk disabilitas, misalnya orang yang cacat fisik tidak mampu berjalan dengan baik. Lalu apalagi dibuatlah terminal halte yang mudah untuk dilalui orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, ini sudah ada. Bahkan sekarang pemerintah sudah mulai menetapkan peraturan bahwa setiap perusahaan mesti ada, saya lupa berapa jumlah presentasinya, itu harus mempekerjakan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, dimulai dari perusahaan BUMN sebagai contoh. Nah, ini dia. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, bagaimana keberagaman yang terjadi dalam organisasi? Nah, seperti tempat bekerja, perusahaan, pabrik, kantor, lalu firma, CV, yayasan, seperti apa keberagaman yang terjadi dalam organisasi? Nah, ini dia. Keberagaman yang terjadi dalam organisasi antara lain yang diakibatkan perbedaan dalam angkatan kerja. Apa saja nih perbedaan
angkatan kerja. Kita lihat pertama dari segi setiap pekerja pasti keterampilannya berbeda-beda. Ada yang memiliki keterampilan komunikasinya jago. Kalau dia ketemu klien cepat untuk memprospek produk. Nah, sehingga konsumen tertarik. Ada yang pekerjaannya nggak jago atau memiliki keterampilan dalam hal komunikasi, tapi dia teliti. Kalau dia dipekerjakan di bagian keuangan, bagus. Dia bisa nyusun laporan keuangan dengan sangat telitinya. Nah, ini dia perbedaan keterampilan. Lalu apalagi ada orang yang perbedaan keterampilannya yaitu dia mampu untuk mengambil solusi dari berbagai permasalahan, problem solving. Nah, oleh sebab itu perbedaan terhadap keterampilan ini harus dikelola dengan baik. Nah, lalu apalagi terhadap angkatan kerja. Oke, daripada ngantuk, coba diskusi apa saja. Perbedaan diversity keragaman berdasarkan angkatan kerja di dalam organisasi. Bukan mafia lain selain keterampilan, apa lagi? Wah, narang indah, apa lagi? Perbedaan angkatan kerja selain keterampilan. Ini kayak polisi ya, lagi. Bukan. Apa? Selain keterampilan. Ya, pengalaman, experience. Nah, setiap orang memiliki pengalaman berbeda-beda di tempat kerja. Ada yang sudah 1 tahun bekerja, ada yang cuma baru 6 bulan, ada yang masa percobaan probation 3 bulan, ada yang sudah 5 tahun bekerja, bahkan ada yang sudah mencapai 10 tahun. Nah, perbedaan pengalaman ini kalau tidak disikapi dengan baik akan mengakibatkan konflik, saling menghina. Lu baru berapa tahun? Baru 1 tahun baru kerja, akhirnya dibunuh baru 1 tahun, disuruh apa aja. Walaupun bukan pekerjaannya, buatin gua kopi, beli gua nasi goreng, kalau gua laporin ini bos. Nah, seringkali karena akibat perbedaan terhadap pengalaman, memandang dirinya sudah lama bekerja, akhirnya memperlakukan negatif terhadap orang yang baru bekerja. Nah, sehingga terjadi perlakuan negatif dalam bentuk senioritas. Nah, seharusnya perbedaan terhadap nilai pengalaman bisa saling mengisi, seperti mengajarkan juniornya supaya bagaimana bekerja dengan baik sih, meniti karir di perusahaan ini seperti apa, bagaimana mengembangkan kemampuan, meningkatkan nilai keahlian, lalu bagaimana supaya bisa meningkatkan nilai keterampilannya. Nah, seharusnya seperti itu ketika terjadi perbedaan terhadap nilai pengalaman. Nah, lalu apa lagi? Angkatan kerja. Angkatan kerja. Dilihat dari apa lagi? Selain dari pengalaman, keterampilan. Nah, jangan lupa posisi, jabatan. Nah, di dalam perusahaan, organisasi, posisi jabatan berbeda-beda. Ada yang mungkin hanya sebagai pekerja, misalnya staf admin, staf marketing. Ada yang sebagai mungkin staf ahli, misalnya wakil manajer, sekretaris manajer, atau ada yang bekerja dalam posisi yang sudah bagus, seperti wakil direktur, wakil eksekutif, staf ahli direktur, bagian pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan posisi ini harusnya saling mengisi satu sama lain untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam mengembangkan organisasi agar satu sama lain bisa saling melengkapi. Contoh,
ketika ketemu cleaning service, nah menyuruhnya udah tidak lagi seperti manusia. Tolong ruangan saya bersihin. Nunjuknya bukan pakai tangan dengan baik, pakai kaki. Sampah bersihin. Nah, ini yang terjadi. Perlakuan yang tidak manusiawi ketika salah dalam memandang terhadap perbedaan posisi jabatan. Nah, logikanya apa? Gampang kok. Ya, silakan. Kalau semuanya direktur, siapa yang mau jadi pesuruhnya? Enggak ada. Oleh sebab itu harus saling melengkapi itu. Nah, sama seperti di negara kita. Kalau semuanya presiden, siapa yang mau jadi rakyatnya? Ya nggak ada. Oleh sebab itu perbedaan posisi jabatan itu bukan untuk menghina, tapi saling melengkapi dan mengisi dalam organisasi. Lalu apa lagi? Perbedaan angkatan kerja. Ya, kira-kira apa lagi nih? Nah, jangan lupa keahlian. Setiap orang pasti keahliannya berbeda-beda. Ada yang memiliki keahlian dalam aplikasi, kalau bikin laporan cepat. Ada yang keahliannya dalam hal menjual suatu produk. Ada keahliannya terhadap kualitas produk. Nah, keahlian berbeda harusnya bagaimana? Saling menghargai satu sama lain, melengkapi, bekerja sama, berkomunikasi, berinteraksi. Nah, supaya membangun nilai organisasi yang lebih baik. Contoh, orang administrasi tidak boleh mengecilkan orang yang hanya memiliki kemampuan dalam hal fisik, misalnya staf kebersihan. Nah, kalau semuanya jadi administrasi, siapa yang mau bersihin? Ruangan, kantor, tidak ada. Artinya apa? Semuanya berjasa, hanya saja nilai porsinya berbeda. Nah, ini dia. Nah, apalagi keahlian? Maksudnya perbedaan angkatan kerja. Diversity, saya kemampuan, posisi, keahlian, keterampilan, pengalaman. Jangan lupa tingkat pendidikan. Nah, seperti tingkat pendidikan, harusnya bukan ajang saling menghina. Urusan apa lu? Wah, masih SMA ya, pantus bego, kalau idiot misalnya. Nah, nggak kayak gua nih bersarjana. Nah, harusnya perbedaan tingkat pendidikan bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, buktinya apa? Banyak kok orang yang tidak berpendidikan tapi bisa berhasil dalam berbagai bidang, contoh kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu perbedaan pendidikan harus disikapi dengan baik untuk saling mengisi satu sama lain. Terhadap misalnya apa sih yang membuat dia berhasil sukses? Nah, seperti contohnya Menteri Kelautan kita Kijang Sutri cuma SMP doang. Apa sih yang membuat berhasil? Padahal pendidikannya cuma SMP. Apa faktor-faktornya? Nah, kita bisa belajar. Nah, bukan belajar dalam arti yang berpendidikan tinggi, misalnya sudah sarjana, pasca sarjana, itu merasa rendah diri, bukan. Tapi faktor-faktornya apa? Nah, sehingga bisa melengkapi. Misalnya contoh, yang berpendidikan tinggi, logikanya, rasionalitas, sistem berpikirnya, kekritisannya sudah bagus. Kira-kira yang kurang apa? Supaya bisa melengkapi agar dapat menuju keberhasilan dalam hal apa? Dalam hal bidangnya, misalnya meniti karir, atau menjadi entrepreneur dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Bertanyalah sebelum bertanya itu dilarang. Nah, ini peribahasa dari Marco. Ada? Silakan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, perbedaan yang lain terjadi yang kita hadapi adalah perbedaan terhadap intelektualitas.
Ada yang tahu intelektualitas bukan berarti setiap orang itu ada yang bobrok. Maaf, saya bahasanya agak terbuka. Ada yang bobrok, ada yang tolol, ada yang enggak. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan normal ya. Ini normal bukan dilahirkan dalam kebutuhan khusus. Sudah memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian. Masa sih Pak? Betul. Buktinya apa? Sudah diteliti oleh para ahli dalam bidang psikologi, bidang kejiwaan, dan otak manusia. Yaitu apa? Manusia memiliki 9 bentuk kecerdasan. Nah, dari 9 bentuk kecerdasan ada yang dominan. Nah, semua manusia pasti ada, tapi ada yang satu dia yang dominan, yang menguasai. Nah, kecerdasan itu apa? Yang pertama, kecerdasan numerik atau angka. Kalau dia pelajaran yang bersifat logika seperti matematik, statistik, keuangan, akuntansi, cepat nangkapnya. Ditanya sekali ngerti, dikasih contoh soal sekali sama dosennya atau sama kakak kelas pada saat sudah paham. Nggak perlu lagi belajar di rumah buka buku. Nah, ini contoh memiliki kecerdasan numerik angka, kemampuan dalam mengoperasikan bilangan matematik. Nah, yang kedua, kemampuan verbal. Ada yang tahu? Verbal itu language seperti ini. Kemampuan dalam komunikasi berupa presentasi, menguraikan suatu materi, menguraikan suatu permasalahan, mengungkapkan pendapat, ide, gagasan, pola pikir secara runut, terstruktur, dan sistematik. Nah, ini verbal. Memori. Apa sih memori? Kemampuan memiliki daya ingat yang baik. Contoh. Nah, biasanya kalau memori yang baik, orang yang nyasar sekali dia tanya alamat, dia ngerti. Walaupun dia jangan pergi ke tempat lokasi tersebut, tapi suatu waktu dia pergi, dia udah tahu. Saya pernah di sini dan saya hafal langsung. Nah, ini kemampuan memori yang baik. Nah, contoh kemampuan memori yang baik apa? Wanita, apa buktinya? Kesalahan sekali aja. Nah, walaupun sudah terjadi 1 tahun kemudian masih ingat terus. Nah, ini kemampuan memori yang baik, daya ingat yang luar biasa. Nah, ini dia. Nah, apa lagi? Untuk kecerdasan. Visual, kemampuan kecerdasan dalam melihat suatu ruang. Misalnya contoh kemampuan kecerdasan visual. Nah, mungkin di sini kalian punya teman yang kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Pada saat itu kalian membutuhkan teman kalian, tolong desain ruangan ini. Ruangan saya ini kamarnya seperti ini. Atau ruangnya saya mau ada acara, buat acara ulang tahun. Nah, orang yang memiliki kemampuan visual dia cepat. Oh yaudah, tolong ambilin pensil, penggaris, penghapus, sama kertas. Nah, langsung didesain dengan baik. Konsep desain ruangannya seperti apa untuk buat ulang tahun atau seminar, didesainnya seperti apa. Nah, ini adalah kemampuan secara visual. Persepsi. Nah, kemampuan apa persepsi? Kemampuan itu membangun pemikiran dan logika dalam mengungkapkan pendapat, gagasan, ide. Contohnya kayak Rocky Gerung. You tadi berbicara mengenai konsep ini. Nah, seharusnya Anda bicara dari sistem ini dengan kemampuan logika yang bersifat sistem tinggi. Kalau seperti itu,
Anda boleh dikatakan idiot, kan gitu. Rocky Gerung sering ngomong. Atau sering dia juga begitu mengatakan Anda cacat logika. Nah ini dia, kemampuan membangun persepsi dari logika, pemikiran, rasionalitas dalam mengungkapkan pendapat, ide, gagasan, pola pemikiran. Nah, yang keenam, induktif. Jadi kemampuan orang bisa berpikir lalu mengolah informasi dimulai dari pola pemikiran yang bersifat umum ke khusus. Contohnya ketika dia menguraikan suatu berita, misalnya wartawan, dia mampu menguraikan berita kebakaran itu, peristiwa di mana, lalu bisa menyimpulkan apa sih dugaan-dugaan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Nah ini dia. Nah, deduktif, kemampuan yang bersifat pemikiran dari khusus ke umum. Contoh, kayak pelawak yang dimiliki oleh Indonesia, calon Trump, memiliki kemampuan deduktif. Orang sudah iman serius, ujung-ujungnya bercanda. Contoh, jika Anda keluar kota, pergi liburan, atau pada saat Idul Fitri meninggalkan rumah, jangan lupa kiat-kiat penting untuk bisa pulang atau pulang kampung mudik dengan aman. Pastikan Anda di luar rumah. Namanya pulang kampung ya pasti di luar rumah. Udah nyimak serius, ternyata ujung-ujungnya calon bercanda. Lalu pastikan kendaraan Anda rodanya bulat. Kalau nggak bulat, maka bukan kendaraan. Nah kan gitu. Nah berarti orang tersebut memiliki kemampuan yang bersifat deduktif. Itu akan bersifat dari khusus ternyata dari umum. Dari khusus ke umum, ya tadinya orang serius, ini penting nih kiat-kiat untuk pulang mudik, ujung-ujungnya bercanda. Nah ini contoh. Nah, lalu ada kecerdasan naturalis. Naturalis itu kecerdasan yang bersifat alam. Contoh, nah orang yang mudah bersahabat, bergaul, berteman, atau ketika dia sedang piknik, dia cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan. Seperti dengan cepat bagaimana sih dia tahu, oh kalau kondisi cuaca begini apa yang perlu dilakukan, perbekalan yang saya bawa apa saja. Nah ini dia naturalis. Nah, terakhir kecerdasan kinestetik. Ada yang tahu kinestetik? Kinestetik itu kecerdasan yang memiliki kemampuan otot yang baik. Kalau pelajaran olahraga, nah diajarin sekali cara bermain basket, motor, layup, landing dan lain sebagainya, dia sudah menguasai dengan baik. Nah, diajarkan sekali. Nah ini kecerdasan kinestetik, memiliki kecerdasan dalam hal mengkoordinasikan otot. Seperti contoh seorang atlet. Nah saya stop dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Nah dari 9 kecerdasan pasti manusia memiliki satu yang dominan. Nah sebagai keahlian, kompetensi yang dikembangkan yang nantinya menjadi kemampuan yang dimiliki dalam hal pekerjaan, meniti karirnya, menjadi entrepreneur,
dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, ternyata diversity ini sudah dibuktikan, diteliti oleh salah satu penelitian yang dilakukan oleh Hofstede. Yaitu apa? Keberagaman yang diteliti mengenai culture. Nah, culture ini apa Pak? Budaya. Bahwa budaya yang dimiliki oleh seseorang, misalnya contoh yang dipengaruhi oleh budaya nasional, itu akan mempengaruhi pola perilaku, sikap, bagaimana bekerja dalam suatu perusahaan. Ini diteliti oleh Hofstede kurang lebih di 40 negara. Nah, dia meneliti di perusahaan IBM dengan melempar kuesioner dengan sampelnya sebanyak 143.000. Nah, dari penelitian ini dia simpulkan bahwa perbedaan terhadap budaya, pertama power distance. Ada yang tahu power distance? Temannya kurang-kurang ingat, power bangga. Apa power distance? Nah, yaitu dimensi perbedaan budaya melihat terhadap nilai jarak kekuasaan. Nah, kalau orang Indonesia, orang Asia memandang jarak kekuasaan itu sangat tinggi. Ketemu pimpinan segar, singkat. Ketemu direktur, selamat siang Pak, Bu, kami menentukan badan. Nah, ketika perbedaan pendapat, mau ngungkapin, nah takut, temannya dicoret. Sebenarnya itu maksud ini, harusnya begini, kalau kenapa ngomong, enak pimpinan direktur. Nah ini. Tapi kalau orang Eropa, Amerika, perbedaan jarak kekuasaan itu rendah. Nah, ketika di tempat kerja mereka berbeda pendapat, menyampaikannya di depan umum, mereka merasa biasa saja karena menganggap bahwa atasan itu hanya rekan kerja. Apa sumpah? Nah, ungkapin aja perbedaan pendapat, ide, gagasan. Nah, kalau orang Eropa dan Amerika ketemu atasan, nggak usah panggil dengan lengkap Bapak Direktur, misalnya Joko Susanto, nggak perlu. Cukup manggil Sir Susanto. Nah, hello. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya masculinity versus femininity. Nah, masculinity ini apa? Perbedaan atau keragaman dari budaya dilihat dari apa? Dilihat dari nilai maskulin atau sifat pria, seperti suka bersaing. Nah, menunjukkan kekuasaan dan kewenangannya. Contohnya apa? Contohnya kayak di Asia, orang Jepang, Korea Selatan, Taiwan. Nah, kecenderungan orang Asia itu lebih suka masculinity. Contoh, kalau Brasil, buktinya apa nih? Nah, itu dia. Contoh kayak Hotman Paris kan, menunjukkan keberhasilan dia sebagai pengacara selalu begini aja. Nah, itu Rocky Guru ngomong sama saya, dia punya apa nih? Nih kan selalu menunjukkan seperti itu. Nah, berarti apa? Keberhasilan seseorang dipandang dari perbedaan budaya dan sifat masculinity seperti laki-laki memandang materialisme, kekuasaan, kewenangan, persaingan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini dianggap oleh negara-negara Asia, sebagian di negara Amerika. Contoh, kenapa sih orang Amerika kayak penyanyi, khususnya penyanyi negro, kita lihat tuh, kalungnya segede jengkol, kalung emasnya tuh, belum lagi di sini. Karena kenapa? Mereka memandang bahwa keberhasilan itu dilihat atau harus bisa ditunjukkan, seperti orang Afrika, penyanyi Afrika tuh, atau penyanyi rap Amerika seperti Eminem, memandang keberhasilan harus bisa dilihat, cincinnya yang banyak, kalungnya yang segede jangkar kapal. Nah, ini dia. Nah, femininity apa nih? Femininity dari kata feminin.
keberhasilan dari perbedaan budaya dari sisi kewanitaan seperti persahabatan, pertemanan, lalu membangun nilai sosial, kerjasama, kolaborasi, dan lain sebagainya. Seperti dianggap oleh negara Prancis, Inggris, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kolektivisme dan individualisme. Yaitu apa nih? Memandang perbedaan atau keragaman faktor budaya dari kemampuan untuk bisa bekerja sama, membangun kekompakan. Contoh kayak orang Asia, orang Indonesia. Nah, rekan kerja atau teman kerja bukan sekedar teman kerja, tapi bisa curhat juga. Tahu nggak? Saya ada yang naksir di kantor, kemana gitu? Bego, nggak ditembak orang. Nah, ini dia. Sama rekan kerja bisa berteman, bersahabat, bahkan sambil ngomong santai pun bisa tanpa ada yang terlupa. Misalnya, kamu pernah tembak. Nah, ini dia. Nah, berbeda dengan orang Eropa, Amerika, memandang bahwa rekan kerja sebatas rekan kerja. Ketika mereka curhat masalah pribadi, mereka mengatakan it's not your business, artinya bukan urusan saya. Nah, apa yang dia curhat? Nah, ini dia, it's not your business, bukan urusan saya. It's privasi. Nah, pasti orang Amerika privasi. Kalau mereka sudah keluar kerja ya sudah. Kalau orang Asia kan enggak. Selesai pulang cepat, nongkrong yuk. Apa sih pulang? Kita sebelah dulu. Nah, gitu. Ini kecenderungan orang Asia, kolektivisme kayak orang Indonesia, memandang rekan kerja bukan sekedar rekan kerja, tapi bisa teman curhat dan lain sebagainya. Sama seperti kalian kan, kuliah bukan sekedar teman kuliah, bisa menjadi sahabat. Nah, lagi sebel apa saja bisa dicurhatin, betul tidak? Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Individualisme. Tadi kayak orang Amerika itu menjunjung tinggi kalau rekan kerja dan sebatas rekan kerja saja. Nah, selanjutnya assumption avoidance, penghindaran ketidakpastian. Nah, perbedaan terhadap budaya, kalau orang Asia kecenderungan penghindaran ketidakpastiannya itu rendah. Contoh nih, pengalaman saya pernah punya teman kuliah udah lama gak ketemu, tiba-tiba buka usaha buka elektronik di Pulau. Padahal saya sekedar main di sana, udah dipanggil bro. Nah, gue udah buka usaha, bagus lah, saya bilang oke, mantap. Nih, ada TV terbaru, lu bawa pulang. Banyak aja lu pulang, ini pun bayar gimana? Udah kenal lama ini, baru ketemu, satu kuliah, ya teman sih teman, tapi bayar gimana? Udah, percaya kalau bayar gampang, gampang lah dia, saya bilang gitu. Saya bilang, tetap aja, dipaksa, udah bawa aja. Nah, ini dia. Kalau orang Asia kalau sudah dekat, apalagi buka usaha, teman-temannya pengen bayar juga usah. Udah, kalau perlu nih bawa, gue bungkusin lagi 3 di rumah. Nah, ini dia. Berbeda dengan orang Eropa, Amerika. Walaupun teman dekat, bisnis tetap dianggap bisnis, kerjasama dianggap kerjasama. Nah, nggak boleh dicampur dengan pertemanan. Oleh sebab itu, kalau orang Amerika, Eropa, walaupun sudah berteman dengan dekat, ketika mereka bisnis, kerjasamanya berbelit. Seperti dokumennya harus ada, isi perjanjiannya bagaimana, ketentuan hukumnya gimana, walaupun sama teman dekatnya. Seperti itu perlakuannya kalau orang Amerika atau Eropa.
Nah, selanjutnya long term dengan short term. Nah, artinya apa? Artinya perbedaan terhadap perbedaan atau keragaman terhadap nilai budaya dari sudut pandang pencapaian tujuan. Nah, contohnya apa? Kalau orang Asia kayak orang Jepang. Nah, contoh saya ambil. Itu kalau kerja sama bisnis, itu mereka untuk jangka panjang. Contoh kayak Toyota. Itu sudah berdiri tahun 1970 sudah ada di Indonesia. Nah, berbeda kalau orang Amerika kerja sama bisnis di Indonesia, kayak contohnya Freeport, itu diperpanjang 5 tahun, 10 tahun sekali. Nah, inilah perbedaan. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus memiliki suatu bentuk kecerdasan. Kecerdasannya bagaimana? Yaitu yang disebut sebagai CI. Nah, CI itu apa? CI itu apa? CI itu cultural quotient. Cultural quotient adalah kecerdasan nilai budaya untuk menghargai perbedaan terhadap perbedaan nilai budaya. Misalnya terhadap suku, etnis, ras, persepsi, dan lain sebagainya. Nah, seseorang harus bisa melakukan perubahan terhadap perbedaan tersebut agar bisa menghadapi perbedaan dengan cara memandang perbedaan secara benar. Nah, membuka dirinya bagaimana? Ini dia. Dari proses yang dilalui seseorang. Pertama, defense. Ada yang tahu? Defense itu orang yang tertutup, memandang keberagaman sebagai ancaman. Misalnya contoh, atau masih kuliah, atau masih sekolah, Pak, saya nggak mau bergaul dengan orang kulit hitam. Itu orang kulit hitam itu jorok, jarang mandi, dekil nih, Pak. Nah, ini contohnya. Nah, berarti apa? Memandang keberagaman itu sebagai suatu ancaman dalam dirinya. Seperti tadi, nggak mau bergaul dengan orang-orang kulit hitam, jorok. Apalagi rambutnya nggak jelas, Pak, kriwol-kriwol. Jarang mandi nih, Pak. Nggak mau saya bergaul dengan orang tersebut. Dekil, pasti rambutnya bau, Pak. Nah, ini defense. Itu memandang keberagaman secara negatif. Nah, yang kedua ya bersiko. Nah, lalu apa lagi? Nah, bisa tidak orang masih defense? Nah, tergantung pola pikirnya mau berubah atau tidak. Nah, ketika mau berubah, dia masuk ke dalam fase ini. Minimal defense itu apa? Mulai bisa bergaul, tapi dengan ketentuan, Pak, saya mau berteman, saya mau bergaul, bersahabat dengan seseorang. Kalau kulit putih saja, Pak. Kalau kulit hitam nggak mau, Pak. Kalau sendiri kulit hitam berkir, jarang mandi, bocoknya ya, Pak. Nah, ini dia. Defense. Nah, selanjutnya acceptance, itu apa? Orang yang sudah membuka dirinya, memandang keberagaman itu sesuatu hal yang lazim, wajar terjadi. Oleh sebab itu dia sudah bisa menerima perbedaan-perbedaan. Orang mau suku apapun, agama apapun, mau persepsi seperti apapun, mau kulit hitam, mau rambutnya ribu sekalipun, kriwel-kriwel, tidak jadi masalah. Nah, saya bisa berteman, saya bisa bersahabat. Nah, ini dia. Acceptance, mampu menerima perbedaan atau keberagaman dengan baik. Adaptation artinya apa? Sudah bisa mulai beradaptasi terhadap perbedaan. Nah, seperti contoh ketika ketemu orang berbeda suku, sudah bisa berteman dengan akrab. Ketemu, "Woi Cok, apa kabar?"
Nah, dia tidak lagi marah, dilawan. Mereka aja Ucok. Nah, karena teman dekat panggilnya Acong dan Ucok. Nah, ketika dia ngomong dengan teman sahabatnya, Cok, tidak lagi sakit hati. Nah, sudah bisa menerima perbedaan keagamaan dengan beradaptasi dengan baik. Gue dengar, lu nggak ada beras Bang, nggak ada berapa saat, tapi itu Acong dibales lagi sama Ucok ke Acong. Jangan gitu, nah, dia tidak marah, bisa bercanda dengan baik, sudah menerima perbedaan adaptasi. Nah, ini contoh. Nah, selanjutnya integration. Integration ini sudah bisa mengintegrasikan perbedaan. Misalnya ketika berteman dengan perbedaan keyakinan kepercayaan, ketika dilihat di TV ada siaran aja, nah teman yang berbeda keyakinan itu bisa mengingatkan, bro, nggak sholat dulu, sholat apa? Nah ini dia. Nah walaupun temannya itu misalnya beragama lain, misalnya Hindu atau Buddha atau Kristen, nah ketika dia melihat temannya bermain di rumah pada kayak dari ada azan, dia ingetin sahabatnya, bro, nggak sholat dulu. Nah ini dia. Integration. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Belum? Nah, kalau begitu saya sambung sedikit lagi, saya serahkan kelompok. Nah, terkadang dalam keberagaman itu tantangannya luar biasa. Ada orang dikasih masukan, dikasih persepsi, tetap aja memandang bahwa keberagaman itu sebagai ancaman. Nggak mau. Nah, berarti tantangannya apa di dalam mengelola keberagaman? Nah, pertama, sikap inklusif. Nah, menutup diri, nggak mau membuka perbedaan, nggak mau menerima masukan, saran, ide, atau pendapat yang berbeda. Pendapat yang berbeda itu selalu ditolak tanpa dikaji dan dianalisis dengan baik. Ini inklusif. Misalnya saya telepon, saya orang Jepang, saya nggak mau bersahabat, saya orang Jepang, orang Indonesia pemalas misalnya. Nah, ini dia dikasih masukan, nggak semua bro begini-begini, enggak, tetap orang Indonesia pemalas. Nah, ini dia inklusif. Tertutup, ya, nggak mau untuk merubah pola pikir pemahamannya, walaupun sudah diberikan fakta, informasi, data. Nah, selanjutnya apa nih tantangannya kira-kira? Ada yang mau ngasih pendapat? Nah, selanjutnya penolakan. Seperti apa? Seperti misalnya pernah pengalaman-pengalaman buruk yang diperoleh seseorang akibat perlakuan yang negatif, misalnya dari suku tertentu atau etnis tertentu atau nasionalitas tertentu. Akhirnya dari pengalaman tersebut dia menyimpulkan, oh saya nggak mau lagi bergaul, misalnya saya orang Malaysia, kalau orang Indonesia begini. Nah ini penolakan yang diakibatkan pengalaman buruk, padahal nggak semuanya seperti itu. Nah mungkin karena dia tidak beruntung saja mengalami suatu peristiwa dan kejadian tersebut. Nah, tantangannya apa lagi? Selain penolakan, inklusif, nah bisa dari pimpinan. Kayak pimpinan tidak mau membuka diri terhadap keberagaman. Nah, posisi-posisi penting diisi hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ini mengakibatkan
tantangan dalam keberagaman untuk bisa mengelola keberagaman dengan baik dalam suatu organisasi. Tantangan berikutnya apa? Persepsi yang salah yang tidak mau dikoreksi. Contoh kayak tadi itu pandangan saya, wah kalau rambutnya kriwel-kriwel kayak bonsai, orangnya males nih. Nah, kuliahnya pasti gak beres, nilainya pasti TK-nya 2,1. Nah, lulusnya lama nih, bisa 6 tahun nih, orang kayak gini gak bisa diharapin misalnya contoh. Nah, kalau seperti itu berarti persepsi yang salah terhadap keberagaman. Melihat keberagaman hanya dari sisi penampilan, kalau penampilannya rapi langsung negatif. Nah, padahal sudah diberikan masukan, misalnya saya diberikan masukan oleh teman dosen yang lain, tapi saya nggak mendengar. Nah, ini dia persepsi yang salah negatif. Tapi saya memandang itu sebagai suatu kebenaran. Nah, ini. Ada pertanyaan sebelum saya berikan kepada kelompok? Ada? Kalau tidak ada, ya kelompok lanjutkan. Selanjutnya di sini ada cultural